Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada yang terhormat Kepala SMA Islam Anambia yang pada hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan sakit, yang diwakilkan oleh Bapak Pendikbud kita yaitu Bu Nur Fadil Pratama. Dan juga saya sangat berterima kasih pula kepada rekan-rekan guru sekalian yang mau hadir dalam kegiatan saya yaitu sosialisasi budaya positif. Bapak Ibu, saya mohon sebelum saya memberikan sosialisasi penerapan budaya positif itu, bukan berarti saya merasa hebat di sini, karena saya tidak memiliki pengalaman sama sekali sebelumnya untuk menjadi coaching maupun mentoring. Jadi di sini saya juga belajar. Tapi karena berkenaan saya memiliki sedikit pengetahuan berkenaan dengan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi saya ingin sekedar berbagi ilmu saya juga, biar untuk kedepannya bisa mungkin SMA Islam Anambia ini menerapkan apa yang saya sampaikan saat ini. Dan tentunya semua ini juga harus ada dukungan dari semua pihak. Jadi saya jika pun ada kesalahan atau kekurangan dalam prosesnya, saya juga meminta saran kepada Bapak Ibu. Betul, saya mulai saja. Budaya positif. Kalau budaya itu kan berarti sebuah kebiasaan. Budaya itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan positif otomatis ini berasal dari nilai-nilai kebijakan yang positif. Jadi suatu lingkungan yang positif di sekolah itu dapat memberikan kebiasaan-kebiasaan pula yang positif. Umpamanya kalau dalam pembelajaran suasana kondisi kita nyaman, siswanya juga berpikiran positif, otomatis kan pembelajaran itu akan nyaman. Jadi otomatis budaya positif juga akan masuk di dalamnya. Nah, kalau berbicara tentang budaya, ini lebih cenderung pada strategi disiplin. Disiplin itu rata-rata pada saat ini kita lebih mengenal identikan dengan peraturan. Ternyata disiplin itu Pak, kita tidak perlu terlalu mengontrol, terlalu memaksakan murid. Jadi disiplin di sini lebih cenderung pada disiplin diri. Jadi mungkin selama ini kita terlalu mengontrol murid, harus memaksa si A seperti ini. Itu tidak akan bisa kalau tidak punya motivasi dia. Nah, ini kaitannya dengan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Intinya merdeka itu berarti memberikan kebebasan sepenuhnya. Jadi meskipun kita ini sebagai pendidik, tapi kita harus melihat dulu bagaimana caranya kita tuh tidak terlalu memaksa murid, istilahnya seperti itu. Dan saya di sini sangat introspeksi diri, karena sebelumnya saya terlalu memaksa kepada murid saya, apalagi saya merangkap jadi BK. Jadi saya melihat di sini, kalau kita memaksa tanpa siswa itu tidak memecahkan permasalahannya sendiri, tidak merasa dia bersalah, tapi dituntut, maka tidak akan terbuka. Jadi siswa itu merasa dia memperbaiki dirinya karena sudah terkontrol, jadi kebiasaan dikontrol oleh guru. Jadi mulai sekarang menurut saya memang lebih baik kita mengarahkan siswa saja. Jadi intinya mengarahkan siswa untuk jadi yang baik, tapi dari pemikirannya siswa, dari keyakinan siswa itu sendiri. Seperti itu. Ya apabila memang siswanya tidak bisa dibuat memikirkan motivasi dirinya memang tidak bisa timbul, maka ya kita sebagai guru akhirnya juga harus mengontrol secara memaksa. Jadi semoga aja kita jangan sampai terlalu memaksa.
Nah ini Bapak Ibu, selama ini ilusi-ilusi tentang kedisiplinan ini kita ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Seakan kita menguatkan murid, oh ini nak harus seperti ini. Nanti kalau kamu seperti ini, kamu akan terbiasa disiplin. Kalau mengatakan seperti itu mungkin kelihatannya baik, tapi kalau nggak ada motivasi diri maka tidak akan terjadi. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kita kan sering Bapak sering bilang ke murid-murid sekalian, kamu nggak kasihan ya nak sama saya, sama ibu yang selalu ngasih tahu kamu. Kan ibaratnya seperti itu. Kamu nggak kasihan kan orang yang sudah menyekolahkan kamu kalau seperti ini. Kan sering kita seperti itu. Seakan-akan kita membuat siswa itu bersalah sehingga mau menuruti kemauan. Nah seperti itu ternyata masih kurang bagus juga buat penguatan karakternya siswa, karena siswa terlalu dituntut ya salah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk melaksanakan. Orang dewasa ini karena merasa dirinya bijak, jadi dituntut siswa, karena siswa ini kurang berpikir secara matang, akhirnya yang dewasa menuntut siswa untuk jadi seperti itu belum merdeka sepenuhnya. Karena konsep dari budaya positif ini kita memerdekakan murid untuk memecahkan permasalahannya sendiri, untuk mau dia secara real banget mengetahui keyakinan dia bahwa dia itu bisa menjadi seperti apa. Nah, dari perilaku siswa itu kita harus tahu motivasinya. Jadi motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, orang yang memotivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau tidak nyaman. Jadi murid-murid kita ini tidak tahu kita selama ini tertib karena apa, motivasi apa. Pasti ada menurut saya yang menghindari hukuman karena tidak ingin hukum, jadinya dia mengikuti peraturan. Kemudian motivasi berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini cerita dari kebijaksanaan sekolah, dari programnya sekolah tentang the best the worst, ya kan? Kalau the best the worst kan anak-anak yang the best mendapat penghargaan, ya Bu Dila, dapat sertifikat seperti itu. Itu kan kalau mungkin bagi anak-anak yang ngejar motivasi secara imbalan, otomatis dia berlomba-lomba untuk disiplin tanpa sadar dalam motivasi dirinya tidak ada sama sekali. Oke Bapak. Terus yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang saya rasa sangatlah perlu dimiliki oleh siswa. Ingin timbul sendiri dari hatinya siswa. Karena kalau siswa sudah yakin saya mau jadi apa dengan nilai-nilai sendiri, saya merasa saya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dari dalam dirinya sendiri. Otomatis dengan sendirinya tanpa dipaksa siswa itu akan bertanggung jawab. Oh saya bisa berdedikasi terhadap waktu, saya akan disiplin terhadap waktu. Otomatis secara sendirinya anak-anak itu akan datang tepat waktu ke sekolah, ya kan? Kalau kita paksa jam sekian harus ini, seakan-akan kalau tidak ada motivasi diri, dia tidak akan buka alarm pun bangun tidur. Kadang alarm masih dimatikan ya Bapak. Kalau ada, nggak ada motivasi dalam diri. Nah, jadi dari program saya ini saya menginginkan supaya siswa kita punya motivasi dari yang ketiga ini. Jadi dari ketiga motivasi ini, insya Allah tujuan disiplin positif dapat terbentuk sehingga budaya positif juga dapat terbentuk. Bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya positif di dalam kelas? Jadi motivasi yang ketiga tadi itu bisa muncul. Yang pertama yang saya lakukan dari pendidikan guru penggerak ini yaitu membuat keyakinan kelas. Sebelum keyakinan kelas, sebenarnya saya sebelumnya sudah melakukan kesepakatan kelas. Di mana kesepakatan kelas ini saya ambil dari pelajaran saya. Jadi pelajaran saya kan matematika. Saya ingin anak-anak itu tidak terlalu saya paksa kerjakan ini. Nilai KKM ini harus tuntas seperti ini. Saya jadi bikin
Jadi itu contoh kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk yang keyakinan kelas, nah keyakinan kelas ini Bapak, kenapa kok keyakinan kelas, kenapa kok bukan peraturan kelas? Seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan prinsip-prinsip dasar kelas yang dihasilkan dari penyatuan pemikiran untuk mendapatkan kebaikan serta visi sekolah. Jadi visi sekolah ini dapat kita masukkan di dalam keyakinan kelas. Terus mengapa kok bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan? Seperti ini Bapak. Misalnya mengapa ada peraturan kita harus menggunakan helm pada saat berkendara sebenarnya, ya kan? Oh, untuk keselamatan pastinya ya, untuk keselamatan juga. Terus pada zaman COVID sekarang ini, mengapa kita ada peraturan saat ini menggunakan masker maupun harus mencuci tangan setiap saat? Otomatis mungkin jawabannya adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, nilai-nilai itulah yang merupakan keyakinan-keyakinan yang secara universal disepakati terlepas dari kontak latar belakang, suku, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai itulah yang membentuk keyakinan, makanya bukan peraturan kelas ini. Cara menentukan keyakinan kelas yang pertama, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak karena berasal dari hati nurani sendiri ya Bapak, dari kekuatannya siswa sendiri, dan lebih konkret, jadi dijalankan secara nyata. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi semua keyakinan yang bersifat positif dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi cukup singkat, padat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dilakukan oleh warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru, itu kan sudah masuk keyakinan kelas. Peduli terhadap kebersihan kelas, itu berarti masuk keyakinan kelas. Semua warga sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, jadi semuanya dilibatkan di sini. Jadi semuanya di dalam kelas ini dilibatkan. Kalau cuma satu yang yakin kan berarti yang lainnya tidak dapat ikut serta dalam penerapannya. Jadi semuanya harus melakukan, berpendapat juga. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak sekedar hanya satu kali dilakukan keyakinan kelas, tapi ditinjau. Apakah keyakinan kelas itu bisa dilakukan oleh semua warga kelas itu? Seandainya keyakinan kelas ini bisa dibentuk, apakah harus? Pastinya kan tidak akan semuanya anak-anak itu lakukan meskipun dia percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka kita harus menangani permasalahan siswa ini bukan dengan cara sistem kontrol penghukum, tapi lebih cenderung kita melihat dulu setiap siswa ini tidak menerapkan keyakinan kelas, pastinya dia merasa ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Misalnya ini kebutuhan dasarnya ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada, maaf kalau saya tidak begitu tahu bahasa Inggris, belonging, power, terus freedom. Kalau yang belonging itu kesenangan, dari segi kesenangannya. Kemudian ada cinta dalam kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan dan penguasaan. Jadi setiap siswa kita itu melakukan itu biasanya ada kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Misalkan ada si A ini selalu mengganggu si B. Ternyata si A ini merasa dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, dia senang mengganggu siswa. Otomatis kebutuhan dasar yang dia inginkan adalah kesenangan. Misalnya siswa ini merasa dirinya kuat, punya potensi, dia lebih unggul dibandingkan siswa lain dari segi fisik, sehingga sering bertengkar. Berarti dia lebih cenderung ke kebutuhan penguasaan. Nah, kita sebagai guru mengarahkan, penguasaan anak ini lebih cenderung ke fisik. Ayo kita arahkan olahraga misalnya. Ayo nak, daripada kamu bertengkar sama temanmu, kamu punya fisik yang kuat, ayo kamu ikut pencak silat. Biar lebih kamu gunakan dengan baik, tidak
Jadi siswa lebih diarahkan. Ini ada kasus selain yang saya berikan itu tadi, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni memasukkan polisi? Inilah mungkin maka itu apa alasannya kira-kira Doni itu bisa merampas makanan temannya? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Kemasaan. Bisa jadi kebutuhan dasar. Terus apa lagi Bapak selain itu? Saya mungkin apa maksudnya? Kira-kira kebutuhannya sekiranya ini Ya, dan itu merasa berkuasa dari salah satu temannya. berarti penguasaan ya. Iya. Terus ada lagi Pak Ustaz mungkin? Bisa juga itu dari segi kesenangan. Kesenangan Ingin bisa. mengambil anak makanan orang lain ya. Pak Dos Somat. Nah, itu kan ada kebebasan. Kebebasan. Pak Dos memang orang yang merdeka bebas. Nah, memang tergantung alasan si Doni ini. Jadi seorang guru harus mengetahui alasannya. Kenapa kamu Don sampai merampas berkat teman yang seperti itu. Jadi Doni jika apabila jawaban Doni itu ditanya oleh guru Ambar ini menyatakan bahwa ia lapar, otomatis kebutuhan dasarnya tadi menurut Pak Rasul yaitu kebutuhan dasar hidup ya, tahan hidup. Karena kita memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Jadi otomatis Doni merasa ini mungkin juga kepada temannya yang setiap hari diberikan bekal, sedangkan dia tidak diberikan bekal oleh orang tua. Berarti itu unsur kasih sayang. Kasih sayang juga Dari orang tua kurang ya. makanya sebagai guru kita menjembatani, beritahulah kepada orang tuanya, Bu, ini Doni sering merampas bekal temannya. Mungkin Doni ingin mendapatkan bekal juga dari itu. Jadi tidak dibagi lagi. Alasan kedua, jika Doni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, benar katanya Pak Rasul. Senang jika ada yang memperhatikan, kan senang ya kalau anak-anak SD ini dia cari-cari perhatian ke gurunya. Biar gurunya mau apa nak seperti itu. Ya kan senang ya Pak, apalagi yang kelas 1, kelas 2 lari-larian, bu, ini Bu, ada yang ganggu seperti itu. Jadi itu dari faktor kesenangan dia pengen mencari perhatian kepada gurunya. Kemudian jika jawaban Doni ini merasa hebat, tadi punya penguasaan, berarti dia lebih cenderung, oh saya hebat, saya berkuasa. Jadi kita tinggal arahkan ke arah mana penguasaan siswa tersebut. Kemudian jika jawaban Doni dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Jadi dia bawa bekal, tapi bosan aja menunya tempe terus tahu terus gitu. Jadi dia mengganggu temannya untuk mendapatkan menu bekal yang lain. Jadi kasih sayang juga. Kebebasan ya Pak, kebebasan lebih memilih. Saya Bu pengen bekal ini bukan berarti si ibu aja yang untuk kebebasan memilih menu sendiri. Kemudian berikutnya jika Doni menjawab bahwa yang melakukan karena iseng aja dan yang menikmati ekspresi wajah, berarti ini kesenangan, senang mengganggu temannya. Kita tidak melakukan lagi si Doni. Nah, dari posisi kontrol sekarang Bapak Ibu. Selain kebutuhan dasar, kita harus mengenal dulu posisi kontrol dari guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Yang sering guru lakukan, kira-kira yang Bapak Ibu lakukan selama ini lebih ke posisi yang mana? Kalau saya jujur aja lebih cenderung ke menghukum sekaligus memantau kalau saya. Pak Rasul apa Pak Rasul? Menghukum. Budina? Teman memang dia makan kulit. Pak Sakir apa Pak Sakir? Lebih sabar Pak Sakir ini. Teman Pak Sakir. Jadi manajer mana? Kalau seorang
dengan hukuman fisik. Kalau merasakan bersalah, ya kata saya itu sebelum-sebelumnya, kamu nggak kasihan sama ibu ya, kamu nggak kasihan dengan orang tuanya. Itu seakan-akan membuat anak-anak bersalah. Sering saya juga sering seperti itu. Kemudian kalau dalam posisi teman ini sebenarnya ada positifnya, ada negatifnya. Mungkin kalau positifnya kita lebih menjalin hubungan dengan murid. Tetapi negatifnya kalau disalahgunakan oleh murid, kadang murid itu di luar batas kesopanannya, kadang seperti itu. Biasanya kata-kata yang sering dilontarkan, "Ibu, betulan ini bapak ya," dianggap sebagai teman. Dari pemantau, monitoring ini sering ini. Biasanya kalau seorang guru monitor atau pemantau itu punya data. Dia punya data kesalahan siswanya, dipantau siswanya tersebut. Kamu sering terlambat ya? Dia punya bukti kalau siswa itu sering terlambat. Sanksinya masih diberi. Sanksi atau seperti apa ya yang kamu lakukan jika kamu terlambat? Dia punya datanya, punya tahu bahwa sanksi kalau siswa terlambat ini sekian. Seperti saya ini, guru BK, tahu kalau di bawah sini kalau keterlambatan sanksi skornya 10 seperti itu. Jadi lebih cenderung ke pemantau. Kemudian yang terakhir posisinya yaitu sebagai manajer. Kalau manajer ini berarti dia bersama murid mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini siswa lebih cenderung ditanyakan kembali, apakah yang dilakukan kamu ini salah atau benar, seperti itu. Jadi guru tidak berkata bahwa kamu salah, seperti itu. Seakan-akan siswa itu tahu sendiri bahwa dirinya memang salah. Dan siswa juga diberi kesempatan untuk mencari solusi dari tindakan yang dianggap dia salah. Kalau kamu memang merasa salah, memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kira-kira bagaimana, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi dilemparkan kembali kepada siswa, bukan kita yang harus menuntut siswa untuk kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus minta maaf kepada ibu kalau kamu salah, jangan seperti itu. Jadi siswa diberi kesempatan untuk, oh iya Pak, saya akan meminta maaf kepada ibu karena saya sudah mengganggu jam pelajaran ibu misalnya. Jadi diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, tetapi kan sebagai guru juga menuntun. Terus bagaimana? Jadi kira-kira dari 5 posisi ini yang paling bagus mana Bapak Ibu? Yang dari 5 posisi tadi, pemantau, penghukum, manajer, teman. Ini kira-kira yang mana yang menurut paling terbaik di sini? Manajer. Nah, iya memang dari budaya positif ini memang yang paling diinginkan yaitu tentang posisi kita sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya mewujudkan kita sebagai manajer di kelas? Yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi lebih cenderung pada pendidikan karakter, bukan tindakan. Dan restitusi ini juga proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dirinya sendiri yang berpikir. Nah, tahapan dari restitusi ini disebut dengan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan yang saling berhubungan, jadi bentuknya seperti segitiga. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya pemantik pertanyaannya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah. Kita kan selama ini jarang Bapak Ibu mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Jarang. Kita lebih nuntut kamu salah seperti itu kan. Nah, lebih baik kita pakailah kata-kata yang lebih halus sehingga menyatakan
mengatakan bahwa tidak kamu aja yang salah. Juga pastinya ada murid lain yang pernah berbuat salah. Sesi yang kedua yaitu sesi yang kedua validasi tindakan yang salah. Biasanya kalimat kata-kata yang dilontarkan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ya kan pasti punya alasan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dari alasan tadi kita tanyakan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang untuk sesi yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita bisa mengembalikan lagi, menanyakan kembali. Keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kan pastinya di benak siswa itu pasti ada anak-anak saya ingin menjadi orang yang memiliki akhlak mulia. Pasti ada yang seperti itu. Jadi nanti di religiusnya lebih dalam. Ini lebih lengkapnya Bapak Ibu. Dan sesi pertama bisa berbuat sama itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi seakan-akan tidak menjadi beban buat murid kita. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kan lebih bagus daripada kita yang mencari solusi buat siswa. Yang kedua lagi sudah saya ini ya, cuman apa lagi kalimat-kalimatnya bisa berubah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Jadi meskipun siswa itu salah, kita bisa membuat kalimat pematik. Padahal kamu lebih bisa membuat kesalahan yang lebih parah dari ini. Tapi kan dari perbuatan siswa ini seakan-akan ringan sebenarnya. Jadi siswa yang tidak menjadi beban. Saya seperti ini, saya seperti ini, saya keliru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi sudah saya jelaskan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kadang ini pengalaman saya sendiri kadang. Dulu saya kalau sekolah itu memang tidak pernah menyalahkan teman saya. Kalau saya ditegur guru, misalnya saya sampai bertengkar sama murid teman saya tidak mendengarkan guru pada saat itu karena diganggu oleh teman. Kalau pas guru saya bilang ke saya, kenapa kamu kok tidak dengarkan pelajaran saya lebih nutupin kesalahan teman saya. Memang saya sifatnya seperti itu. Akhirnya saya mendapat hukuman pada saat itu. Kadang ada murid yang seperti itu, Bapak. Saya sendiri yang ngomong misalnya. Jadi lebih baik kita jadi guru, kamu patut bangga pada diri sendiri. Tapi jarang. Ya, jarang yang ada seperti itu. Jarang banget. Memang kadang-kadang jangankan salah, kadang cari-cari yang punya salah. Ini yang selalu Banyak saya, itulah ibu seperti itu. Kalau tapi ada juga murid yang seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ditambahkan sikap yang baru. Jadi sebagai tolak ukur, anggaplah penetralisir. Kalau itu racun, dilatih penetralisir. Kemudian sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelasnya tadi seperti saya itu Bapak Ibu. Apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya yang tadi sudah dibuat dari kekuatan masing-masing siswa. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Diberi pemikiran lagi, pandangan lagi siswanya. Sehingga siswa itu berpikir, oh ya selama ini saya tidak terlepas keyakinan kelas yang sudah saya buat, yang sudah saya yakini benar-benar saya sambut. Mungkin Bapak Ibu guru ada masukan buat saya untuk pengembangan diri saya ataupun ada bimbingan dan saran buat saya untuk bisa saya terapkan ke murid-murid SMA Islam yang ada. Oke, setelah mendengar ini saya akan membuat peraturan seperti ini. Karena apa namanya? Itu kan dari motivasi dari seorang siswa sendiri untuk berubah. Berarti ini setelah sosialisasi ini tidak perlu menurut Ibu tidak perlu peraturan ya? Sebenarnya Bapak gini, kalau peraturan itu tetap perlu karena peraturan keyakinan kelas itu berdasarkan dari peraturan. Jadi ada peraturan, peraturan kita harus datang tepat waktu jam 7, ya kan Bapak? Nah, nilainya kan berarti disiplin. Nilainya disiplin. Nilai
seperti itu. Merujuknya. Jadi apa ya Pak? Kata-kata keyakinan keras itu lebih cenderung agar kita tidak memaksa. Jadi makanya saya bilang keyakinan keras ini abstrak. Kalau peraturan keras kan terlihat jelas, bukan abstrak ya. Kalau keyakinan keras ini abstrak. Kalau boleh saya nambahkan dulu, berarti keyakinan keras itu adalah kesepakatan keras antara seorang guru dengan siswa. Jadi contohnya kita mau menyepakati anggaplah nilai. Kamu dapat nilai seperti ini, kamu reviewnya di mana? Jadi seperti itu. Atau mungkin juga kita sebut dia dengan kontrak pembelajaran, mungkin gitu ya. Nah, sama dengan itu berarti keyakinan. Ya, tapi kalau kontrak kan Ibu mengatakan berarti seakan-akan paksa kadang ya. Tapi itu lebih cenderung kemarin saya sudah melakukan keyakinan Sadar berarti. Iya, sadar. Sadar. Iya, saya kemarin memberikan kertas kecil-kecil itu kepada siswa. Anak-anak itu suruh menuliskan setidaknya 2 keyakinan, nilai-nilai yang kamu punya. Sehingga dari keyakinan tadi ditempel oleh saya lihat, saya baca semua, saya identifikasi mana yang sama dari keyakinan kelasnya teman tadi anak-anak yang buat. Saya bilang setuju, ini dilakukan. Ya Bu, sanggupkan? Iya, seperti itu. Kalau sudah sanggup kan berarti anak-anak ini harus punya tanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Mungkin ada yang lain? Pak Dos? Karena Pak Dos ini jiwanya berteman dengan kalau saya lebih cenderung ditakuti dulu. Suara Pak Dos? Sudah cukup Ya, Pak. Tapi saya minta memohon dukungannya sebagai calon guru penggerak untuk berikutnya jika ada yang saya kurang, saya minta kolaborasinya. Jika saya dapat minta tolong Bapak Ibu dengan senang leluasa memberikan pendapatnya bagi saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya sangat berterima kasih sekali karena Bapak Ibu tetap memberikan waktu luangnya untuk mendengarkan sosialisasi saya ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ini topik kalau tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.